Pernahkah kalian bertanya mengapa konflik antara Sunni dan Syiah seolah tidak pernah padam? Selama berabad-abad kita berbagi kiblat yang sama, namun api kebencian terus dikipas. Apakah ini murni perbedaan keyakinan atau ada tangan tak terlihat yang sengaja mengadu domba kita? Hari ini kita akan bedah dari sudut pandang Al-Quran, yaitu di Surah Al-Baqarah ayat 120. Sejarah mencatat bahwa perbedaan antara Sunni dan Syiah awalnya bersifat politik yang kemudian berkembang menjadi perbedaan teologis. Namun, di era modern, perbedaan ini seringkali dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat umat Islam bersatu. Strategi divide et impera atau pecah belah dan dikuasai. Ketika kita sibuk saling mengkafirkan, kekayaan alam kita diambil dan kekuatan politik kita lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan peringatan keras dalam Al-Quran mengenai agenda pihak luar terhadap umat Islam. Mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ayat ini bukan berarti kita harus memusuhi individu secara personal, melainkan peringatan tentang agenda besar. Pihak-pihak yang tidak menyukai Islam akan selalu berusaha membuat umat ini meninggalkan jati dirinya. Salah satu caranya membuat kita sibuk bertikai di dalam rumah sendiri sehingga kita kehilangan arah dan akhirnya tunduk pada skenario mereka. Menyadari adanya upaya adu domba berarti kita harus berhenti menjadi bidak catur bagi kepentingan asing. Perbedaan antara Syiah dan Sunni yaitu di realitas sejarah dan juga tafsiran. Kita hanya berbeda karena perbedaan itu orang-orang membuat adu domba sehingga pertikaian ini terus berjalan. Kalian termakan adu domba, yang tertawa adalah pihak asing ataupun agama di luar dari Islam. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 120. Kalau kita pakai tafsiran, ada beberapa tafsiran. Al-Wajiz, Al-Mukhtasar, Al-Muyassar menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani akan melakukan segala cara supaya Islam tidak bersatu. Contohnya dengan membuat adu domba di sosial media. Mereka masuk di dalam barisan-barisan Islam, berpura-pura menjadi umat Islam. Contohnya, salah seorang dari mereka masuk ke pemikiran Sunni, lalu mereka membuat provokasi, mengatakan bahwa Syiah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus mereka juga masuk ke pihak Syiah. Mereka mengatakan bahwa Sunni itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu misi mereka yang saya bongkar. Lalu, setelah itu, pertikaian itu terjadi terus-menerus hingga perkelahian, pembencian, sakit hati. Coba kalian berpikir, jangan kalian termakan informasi yang tidak benar, tidak valid, tanpa kalian tidak cari tahu
Bukankah di dalam Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan tentang kita berpikir kritis, cari tahu informasi sampai ke akar-akarnya, agar tidak terjadi fitnah. Al-Quran yang menjelaskan akan timbul beberapa pertanyaan. Sia kan melaknat sahabat, Sia juga kan begini dan begitu. Oke, saya jelaskan. Memang Sia itu terbagi dalam beberapa aliran. Yang pertama, Zaidiyah, Imamiyah, Ismailiyah, Jafariyah, Rafidhah, Gulat. Mereka ini punya perbedaan-perbedaan. Yang paling ekstrim itu Gulat. Mereka sampai menuhankan Nabi. Ya, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ini yang paling ekstrim. Ya, seakan-akan itu mempertuhankan. Dan juga memang ya faktanya ada Syiah yang melaknat 3 sahabat. Tapi Syiah yang mana dulu? Ya, kalian perlu mengkritisi. Ya, jangan termakan oleh informasi-informasi untuk membuat kalian terprovokasi agar saling membenci. Bahkan di dalam Sunni juga terbagi. Ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, dan lain sebagainya. Yang sesat di dalam juga banyak. Contohnya mengkultuskan orang-orang, ya, feodalisme yang terlalu berlebihan sampai sujud, menganggap kuburan sebagai tempat keramat. Mereka ke sana meminta-minta kepada kuburan. Nah, ini Sunni-Sunni yang sesat. Jadi ada Syiah yang sesat, ada Sunni yang sesat. Mereka itu para oknum. Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Kita melihat ini lalu kita menjustis bahwa semuanya sama. Tidak, kita harus mengkritisi, cari tahu. Ya, Al-Quran mengajarkan tentang itu, cari tahu. Pakai ini, akal kalian, afala takilun. Akal digunakan, bukan dijadikan hiasan kepala. Bahkan di dalam tafsiran At-Tabari dan Fathul Qadir menjelaskan tentang Nabi Muhammad pernah menyebut Syiah, yaitu ketika Nabi Muhammad berbalik badan lalu menghadap kepada Ali. Ia berkata, "Anta wa syi'atuka humul faizun." Engkau dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung atau menang. Silakan cek kitab-kitab tersebut. Jadi, Syiah artinya pengikut Ali. Ya, kalian harus pahami ini. Jangan kalian termakan propaganda, postingan-postingan sosial media yang menulis Syiah bukan Islam. Sejak kapan, men? Di dalam kitab-kitab banyak, ya. Kalian termakan dengan isu-isu atau provokasi-provokasi. Dan juga kalau kita kaji lagi lebih dalam, banyak dari Sunni juga mempunyai dalil-dalil mereka tersendiri. Contohnya ada Salafi. Nabi juga pernah mengatakan, sebaik-baiknya salaf ialah aku. Mereka punya dalil masing-masing, antara Sunni ataupun Syiah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Yang sesat adalah para oknum yang merusak pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi, menurut kalian, siapa dalang dari semua ini kalau bukan umat kafir? Yang sudah dijelaskan Al-Baqarah ayat 120. Ini bukti yang nyata, fakta, realita, tanpa ada dusta. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Coba kalian berpikir dan renungkan. Kenapa satu kiblat, satu Tuhan, satu akidah, tapi kalian saling membenci, saling mencelah, saling menyesatkan, saling mengkafirkan? Apakah Islam mengajarkan tentang itu? Coba kalian berpikir. Ya, hati-hati dengan misionaris yang selalu membuat propaganda agar Islam terpecah belah. Kalian berpikir ini, renungkan, pikir, terus belajar, mengkaji lebih dalam, ya. Belajar lebih dalam lagi. Ayolah. Islam mengajarkan supaya berpikir kritis, berpikir sampai ke akar-akarnya. Misionaris itu kejam. Mereka punya beberapa level. 1, 2, 3. Yang paling parah itu level yang tingkat tinggi. Mereka berpura-pura masuk Islam. Bahkan ada yang sudah lama jadi
beragama Islam, mempelajari Islam, belajar di pesantren, belajar di kampus-kampus Islam. Terus mereka merusak Islam dengan cara belajar tentang Islam, kelemahan-kelemahan, ya. Ada celah-celah yang menurut mereka bisa didoktrin, ya, bisa merusak Islam. Nah, mereka pakai itu. Dengan contohnya bahwa Syiah dan Sunni itu berbeda. Nah, salah satu senjatanya adalah perbedaan pemikiran. Karena mereka mengetahui hal tersebut, itu jadi senjata mereka untuk membuat perpecahan antara sesama Islam. Silakan kalian buka sosial media, ada di Facebook, ya. Di dalam grup-grup tersebut, saya ambil contoh ya, ada judulnya di situ Salafi atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syiah. Nah, di dalam grup-grup tersebut saya cari tahu, ya, para admin mereka memakai profil Allah, ada lafal Allah di bio mereka, ada Nabi Muhammad, tapi nyatanya mereka bukan Islam. Itu admin-admin grup, mereka bukan Islam. Ketika saya membuat postingan tentang membongkar visi-visi mereka, misi-misi mereka, postingan saya dihapus. Sudah banyak, ya. Saya menyelidiki ini dari 2024, ya. Dan saya tahu bahwa mereka bukan Islam. Mereka hanya memakai profil atau akun-akun Islam, membuat grup-grup dengan judul di atas Syiah itu begini, ataupun mereka membuat Sunni itu seperti ini. Itu mereka, misi mereka, ya. Silakan kalian cari tahu, ya. Saya sudah cantumkan buku-buku tentang keislaman atau beberapa tafsiran di deskripsi bawah. Silakan kalian klik supaya kalian menambah keilmuan tentang Islam, ya. Agama itu utama. Silakan pelajari tentang kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi yang diutamakan adalah agama. Kalau ada kritik ataupun tambahan dari kalian, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusikan, ya. Salam kritis dari Izal Samsudin.